Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu saya Abdurrahman, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Pada video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas untuk UAS mata kuliah penulisan karya ilmiah ya. Nah, di sini ada beberapa ketentuan dari dosen. Pertama, minta kita mencari sebuah jurnal yang sudah dipublikasikan dan sudah terakreditasi sama Sinta ya. Di sini saya sudah memilih satu jurnal, ini yaitu mengenai rancang bangun sistem parkir otomatis dan informasi berbasis microcontroller ATmega 2560. Nah, di sini udah ada keterangan bahwa artikel ini udah terakreditasi dengan Sinta, sudah ada lisensinya. Baik, kita langsung masuk ke jurnal atau artikelnya ya, untuk kita menjelaskan. Di sini yang pertama, dari sini minta jelaskan komponen apa yang ada di abstrak artikel tersebut, identifikasi isi abstrak, dan jelaskan apa saja komponen yang dibahas seperti latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Peta abstrak mencakup keseluruhan inti dari artikel. Jelaskan ya. Baik, di sini kita sebelumnya kita baca dulu biar tahu ya. Di sini abstraknya, kebanyakan fasilitas parkir tidak memberikan informasi bahwa parkir sudah penuh, sehingga membuat pengguna jasa parkir harus memakan waktu lebih dari 10 menit untuk menemukan slot parkir. Sistem parkir dirancang untuk membuka dan menutup palang portal secara otomatis serta memberikan informasi slot parkir yang harus dituju oleh pengguna jasa parkir pada sebuah layar monitor yang diletakkan sebelum portal masuk. Sistem ini juga mampu menampilkan jumlah slot parkir yang masih tersedia, lampu indikator pada slot parkir yang berfungsi untuk memberi indikasi menyala jika slot sudah terisi dan tidak menyala jika slot parkir sudah tidak terisi. Indikasi ini menjadi parameter untuk tampil informasi slot parkir yang harus ditinjau. Prototipe menggunakan pressure switch pad untuk mengaktifkan portal dan counter motor server untuk sebagai penggerak portal masuk dan portal keluar. Sensor RDR untuk mendeteksi keberadaan mobil pada slot parkir. LED sebagai lampu indikator. LED sebagai layar monitor dan 7 segmen sebagai counter dan menampilkan jumlah slot parkir yang masih tersedia. Angka pada 7 segmen berkurang jika mobil masuk dan bertambah jika mobil keluar. Prototipe mampu memberikan informasi bahwa parkir penuh dengan menampilkan angka 0 pada 7 segmen dan informasi slot parkir full pada LCD. Portal masuk tidak dapat terbuka jika semua slot parkir telah terisi. Nah, dari isi abstrak ini sebenarnya sudah cukup jelas bahwa si peneliti merancang sebuah aplikasi yang mampu mendeteksi isi daripada slot parkir yang ada di dalam sebuah gedung gitu ya. Sehingga masalah yang dipecahkan adalah sebelumnya menurut peneliti bahwa pada umumnya memang sistem parkir itu enggak include dengan informasi slot parkir yang tersedia. Ini memang benar ya, karena saya juga kerja di bagian parkir udah begitu lama, jadi udah sedikit sebanyak paham lah masalah parkiran. Jadi memang pada umumnya sistem parkir itu nggak langsung menyediakan tentang informasi slot parkir.
karena biasanya itu sistem terpisah gitu. Terus di sini latar belakang masalahnya itu yang tadi yang disampaikan adalah sulitnya si pengguna lahan parkir itu menemukan slot parkir apabila nggak ada informasi itu tadi. Nah, hadirnya si peneliti untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat sistem yang mampu membaca uh, slot parkir yang tersedia gitu ya menggunakan sensor. Terus kita lanjut di sini ya, apakah abstrak mencakup keseluruhan inti artikel? Ya, kalau menurut saya sih abstrak ini udah mencakup dari semua isi artikel, karena di sini dia membahas dari mulai awal permasalahan sampai tujuan pembuatannya dia, pemecahan masalah, dan kesimpulannya tuh ya, kalau parkir nantinya kalau udah penuh berarti palangnya tidak terbuka, itu tujuan akhirnya berarti. Tidak ada yang bisa masuk ketika slot parkir udah penuh. Terus kita lanjut, yang kedua, jelaskan komponen yang ada di latar belakang artikel tersebut. Jelaskan isi dari latar belakang seperti masalah yang diangkat, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian. Bagaimana latar belakang ini menentukan pembaca memahami pentingnya penelitian. Berikan komentar Anda. Nah, di sini tadi kan kita sempat bahas masalah latar belakang. Sebenarnya di artikel ini nggak menjelaskan secara detail untuk latar belakang ya, karena dia langsung masuk ke bab pendahuluan. Mungkin di dalam pendahuluan ini bagian-bagian latar belakangnya terisi di dalam sini, karena nggak ada keterangan latar belakangnya. Tapi menurut saya sih latar belakang masalahnya ya itu tadi, kebanyakan fasilitas parkir yang tidak mampu memberikan informasi bahwa parkir sudah penuh tuh, sehingga membuat pengguna parkir itu sulit ya dapat mendapatkan slot parkir gitu. Itu salah satu permasalahan yang diangkat oleh si peneliti. Terus tujuan pada akhirnya dia membuat aplikasi atau software untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan menggunakan sensor gitu ya. Ini yang dia pakai microcontroller Atmega ini, sejenis kayak controller untuk mendeteksi sensor, juga bisa RFID gitu ya. Untuk masalah latar belakangnya, terus apa, terus bagaimana latar belakangnya menentukan pembaca memahami pentingnya penelitian, berikan komentar Anda. Nah, pentingnya tadi penelitian ini tadi tuh terletak pada bagian penjelasan yang apa yang ingin dia buat ya tadi ya, seperti yang dijelaskan bahwa dia nanti menggunakan apa namanya tadi, microcontroller Atmega ini untuk memecahkan permasalahan dengan memasang sensor di setiap titik slot parkir gitu ya, sehingga dia bisa mendeteksi. Jadi kita sebenarnya membaca dari abstraknya udah tahu tujuan si peneliti itu untuk memecahkan permasalahan dari keluhan si pengunjung atau yang jasa pengguna parkir ini tadi, yang kesulitan dalam mendapatkan atau mengetahui slot parkir yang tersedia gitu ya. Ini yang pendahuluan juga isi bagian daripada abstraknya saya perhatikan. Jadi sebenarnya tadi saya sudah baca dulu. Ini isinya tuh bagian daripada abstraksi sebenarnya. Terus kita lanjut ke bagian ketiga, jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Maksudnya jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dilakukan dalam metodologi seperti desain penelitian alat yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metodologi analisis. Apa metodologi sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan peneliti, berikan pandangan Anda. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini kalau untuk masalah metode dia nggak menuliskan secara detail untuk masalah metode yang dia gunakan di sini. Cuman kita bisa lihat dari gambaran perancangannya ini, biasanya metode yang digunakan itu metode kuantitatif ya, yaitu pendekatan atau melakukan survei langsung ke lokasi biasanya nih, makanya baru bisa menentukan apa saja permasalahan yang ada di lapangan, terus dilakukanlah
penyelesaian permasalahan dengan menentukan alat-alat yang dibutuhkan seperti ini tadi nih, salah satunya microcontroller nih, alat pendukungnya, lampu LED ini untuk indikatornya, terus ini LCD untuk menampilkan informasi, ini bentuk motor servo nih untuk alat portalnya, terus nih rangkaiannya ya. Wah, ini ada nih metodologi penelitiannya di sini ternyata. Metode penelitiannya menggunakan komponen-komponen lainnya agar mendapat membuka menutup portal masuk dan portal keluar. Ya, mereka nggak jelasin secara detail sih, perancangan sistemnya aja sih. Metodologinya lebih ke perancangan sistemnya. Di sini, nah ini udah dijelaskan. Terus gambar-gambarnya juga udah jelas sih. Ini rangkaian perangkat keras sistemnya nih dari apa tadi nih, microcontrollernya nih. Ini rangkaiannya. Nah, ini prototipe untuk perancangan yang akan dibuat. Ini yang simulasi yang udah sistem yang udah jadi ya, istilahnya yang udah dibuat ya. Jadi ini area parkir, ini masuknya, ini keluarnya, ini gedung tempat slot parkirnya ya. Nanti di setiap titik ini ada sensor sehingga setiap kali masuk kendaraan, setiap kali mau masuk, yang slot yang masih kosong ini mengasihkan informasi ke sini bahwa tersedia, misalnya di sini kita bisa perbesar, masih tersedia slot parkir A1 misalnya A2 sama B2. Nah, berarti nanti kalau sampai semuanya udah keisi di sini LCD-nya 0 tadi keterangannya kan, 0 atau full penuh. Nah, ini apa namanya? Perancangan prototipenya dari si peneliti. Nah, ini keterangan untuk tabel apa fungsi pin-pin yang ada pada apa microcontroller ATmega tadi ya. Ini pin-pin yang digunakan untuk membuat fungsi dari masing-masing perangkat itu saling berinteraksi gitu, terintegrasi gitu kan. Nah, ini tampilan gambarnya yang udah berfungsi. Nih, 00 slot parkir A. Berarti ini yang tersedia berarti slot parkir A ketika udah masuk muncul lagi di yang 1000, berarti ini slot parkir A2 gitu ya. Dan itu selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Kalau bilang tadi ini jelaskan tempat publikasi artikel dan jenis style citasi. Sebutkan nama jurnal, akreditasi Sinta dan tahun publikasi. Oke, kalau di sini kan saya lihat nama si penulis itu tuh Anas Anastasia. Anastasia ya. Anastasia dia buat pada tahun 2017. Sinta yang dipakai nih kalau saya lihat sini Sinta, saya nggak tahu ini benar apa enggak, Sinta 5. Maksudnya Sinta 4 kan. Ini sini keterangannya saya Sinta, cuma Sintanya Sinta 5 sini keterangannya. Nah, untuk masalah apalagi tadi disebutkan nama udah, nama jurnal Sinta, tahun publikasi tadi 2017, jadi tahu dan jelaskan apa jurnal tersebut, mencantumkan biaya publikasi jika iya berapa publikasinya. Nah, di sini di sini nggak dicantumkan si biaya publikasinya karena ini tadi juga saya coba klik buka tab ya. Tidak bisa dicari sumber cintanya nih biayanya berapa gitu, nggak bisa, nggak ditemukan. Saya udah coba nyari tadi, paling kalau kita cari di Google yang untuk tahun sekarang pasti beda harganya dengan tahun yang dulu ya. Ini 2017. Ini juga ISE ini coba sebentar kita coba cek dulu deh, mungkin di kode market ini ada informasi tentang biayanya. Coba dulu ya. Oh enggak, ini cuma kode ini dong, kode lisensinya aja, tidak ada keterangan biaya juga di situ, nggak ada link untuk menuju informasi selanjutnya. Peneliti Mendeley nggak ada sih untuk biaya. Saya tadi udah coba juga beberapa cari artikel, memang rata-rata nggak nemu yang langsung menampilkan apa istilahnya informasi biaya Sintanya, nggak ada.
Terus kita lanjut aja. Berapa minimal skor publikasi yang disarankan untuk publikasi jurnal tersebut? Nah, ini juga nggak ada keterangannya di sini. Nggak ada keterangannya. Ini kita coba lihat aja dulu. Mungkin di sini kali. Nggak ada sih. Nggak ada dijelaskan minimal itunya, nggak ada. Padahal ini udah etika publikasi, harusnya sedikit sebanyak harus ada ya penjelasannya ya. Tapi nggak ada sih di sini. Udah dijelaskan. Cuman di sini keterangan batas pengiriman, terbitnya nih 15 Desember. Iya, cuman ini aja sih, nggak ada pedoman penulis, nggak ada sih, itu doang sih yang dijelaskan. Ini ada buka publikasi, memang nggak ada di sini. Ini juga nggak ada. Saya udah coba nyari beberapa tempat, emang rata-rata sih nggak detail sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini sih. Makanya dari kemarin coba-coba belum ketemu, tunda sampai akhirnya ini udah hari H, kayaknya nggak bisa, yang ada aja lah, apa yang ada aja dulu kita jelaskan. Terus minimal skor tadi nggak ada. Style, apa style citasi yang digunakan? Nah, kalau dilihat dari style yang mereka gunakan, tadi saya perhatikan daripada pertama di sini, ini pada bab pendahuluan dia menggunakan ini IEE ya, IEE. Ini stylenya style IEE, karena tadi saya coba jajal nih. Nah, IEE ini karena kalau kita pakai American Medical ini itu angkanya satu kecil. Nah, karena tadi saya pilih IEE, jadinya satu dalam kurung kayak gini ya. Ini stylenya style IEE dia pakai. Terus nanti 1, 2 itu keterangan dari isi ini, referensi ini, data pustakanya dia. Ini kurung 1, kurung 2, kurung 3. Seperti itu sih IEE yang dia pakainya. Stylenya. Bandingkan artikel yang sudah dijelaskan dengan artikel yang pernah Anda tulis. Bandingkan struktur, isi, dan kualitas artikel yang dipilih dengan artikel Anda sendiri. Identifikasi kekurangan pada artikel Anda dan jelaskan apa saja yang perlu diperbaiki agar artikel Anda dapat lebih baik atau memenuhi syarat standar jurnal terakreditasi. Nah, kalau saya lihat jurnalnya si penulis dibandingkan dengan jurnal yang saya buat kemarin, memang sih yang jurnal ini itu lebih detail ya, lebih kompleks gitu, lebih jelas karena dia langsung perancangan, istilahnya peneliti perancangan terus langsung pengimplementasian gitu. Sementara kita kemarin masih dalam skema perancangan gitu, belum sampai ke tahap pengimplementasian ya. Kalau ini kan udah pengimplementasian ya, jadi ya udah langsung membuat rangkaiannya apa saja yang dibutuhkan. Kalau dibandingkan dengan artikel saya kemarin masih perancangan untuk pembuatan dashboard parkir ya. Iya, masih belum selengkap ini, cuman informasinya sebagian udah hampir sama seperti ini, cuman enggak selengkap ini intinya. Karena masih banyak sih yang harus diperbaiki, ya seperti ini tadi menambah gambar-gambar, terus misalnya kebutuhannya alatnya apa atau softwarenya apa, itu harus dilampirkan juga sepertinya, seperti yang ada di artikel atau jurnal ini ya. Jadi nanti mungkin kedepannya kita akan perbaiki lagi untuk hasil yang lebih baik sesuai standar untuk publikasi lah intinya. Nah, ini sementara kalau saya lihat ini udah yang dari jurnal ini memang udah cukup jelas.
Meskipun kalau dibilang ada kekurangan, masih kalau dari saya yang menilai masih ada beberapa kekurangan. Kalau dibilang seperti latar belakang, dia nggak lampirkan secara detail latar belakang dari pendahulu, dia langsung masuk ke tinjauan pustaka. Terus mikrokontrolator Mega, nah itu kan nggak ada latar belakang menjelaskan tujuan dan apa tuh, dia langsung include dari sisi abstrak dan pendahuluan ini aja, isinya di situ otaknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sebentar, ini ada lagi kah? Enggak ada ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. uh, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.